Hingga pada suatu ketika ada eksekusi mati gelombang ketiga, namun nama Babe itu tidak terdaftar dalam eksekusi mati tersebut. Dan kapan didornya gitu, kalau nggak cepat-cepat dieksekusi mati. Ini tuh sudah melanggar HAM berat sih menurutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian semua yang nonton video ini sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah oke guys, setelah kemarin kita membahas kasus atau kisah inspiratif dari Jaksa Agung yaitu Baharudin Lopa. Nah di video kali ini aku bakalan membahas kasus di mana ada seorang pria berumur 50 tahun yang pernah mencengangkan Indonesia. Beliau itu melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki dan pastinya anak di bawah umur, di mana beliau melakukan sodomi di anak-anak di bawah umur dan hingga beliau harus dijebloskan ke penjara. Oke, simak terus videonya dan here we go, check it out. Oke, Baekuni atau yang bisa disebut adalah Babe ini lahir pada tahun 1961 di Magelang, di mana ia adalah seorang tersangka pembunuhan berantai disertai dengan mutilasi dan juga pelecehan seksual terhadap beberapa anak laki-laki pada waktu itu. Nah, Baekuni itu dulunya itu adalah seorang anak petani dari Magelang, di mana dia itu sejak SD sudah menerima hinaan atau cacian dari teman-teman mereka. Hingga pada waktu itu beliau itu dijuluki yaitu si bodoh, dimana dikarenakan si Baekuni itu sejak SD tidak pernah naik kelas. Hingga suatu ketika Baekuni itu merasa sangat terhina dan akhirnya Baekuni kabur dari sekolahnya dan dia akhirnya melarikan diri ke Jakarta. Nah awal di Jakarta nih Baekuni itu hidupnya menggelandang gitu loh, dia bangun banteng. Hingga suatu hari itu dia mendapatkan pelecehan seksual yaitu disodomi oleh seorang preman pada waktu itu. Kenangan pahit itu membuat pria ini menjadi homoseksual dan ia mengidap pedofilia, di samping sebagai pengidap nekrofilia situasional. Nah, Babe itu diduga melakukan sodomi ini terhadap anak jalanan sejak tahun 1993, di mana umur atau rentan umur yang menjadikan target dari si Babe ini sekitar umur 4 tahun sampai 14 tahun pada waktu itu. Nah, sebelum namanya menjadi heboh nih ya karena kasus pembunuhan itu, padahal Baekuni itu ada seorang pria yang sangat-sangat dermawan loh, dikarenakan apa? Dia itu peduli dengan anak-anak jalanan dan penggiat anak jalanan lainnya, dimana Babe ini sering memberikan makanan, minuman kepada anak-anak jalanan di sekitar Jakarta pada waktu itu. Dan sampai-sampai Babe itu pernah memberikan kontrakan untuk tempat tinggal mereka gitu loh. Jadi di mata anak-anak jalanan, Babe itu adalah dewa penolong gitu, karena kebaikannya. Dan anak-anak itu kan tidak tahu di balik kebaikannya ada maksud tertentu ternyata. Bahkan pada saat itu ada seorang anak jalanan yang sedang mendapat cacian, di mana anak jalanan yang diurus Babe itu dipalak oleh seorang preman. Nah akhirnya Babe langsung turun tangan dan Babe mengancam si preman itu, sehingga preman itu tidak berani mendekat-dekat dengan anak-anak jalanan yang dirumut oleh Babe. Ini sebenarnya dewa penolong, cuman kok tapi ada maksud tertentu gitu kan. Babe pada waktu itu profesinya seorang penjual rokok dan minuman-minuman gitu loh. Ya minuman-minuman kemasan lah ya pada waktu itu di kolong jembatan atau di bawah tol. Hingga pada suatu ketika ada salah satu anak rumatan Babe. Nah namanya tuh Anggi, dimana dia itu berani speak up kehidupan Babe waktu merawat anak-anak jalanan. Ya Babe itu sangat peduli sekali, bahkan motong rambutnya itu dari semua anak jalanan yang di rumah Babe itu sama semua gitu. Jadi kan bisa dilihat ya dari cara beliau merawat itu aja udah kayak menandakan beliau itu sangat senang dengan anak-anak gitu loh, apalagi anak jalanan. Hingga suatu ketika Babe itu pernah menjadi sumber atau narasumber dari UNICEF, di mana Babe itu memberi keterangan bahwasanya uang-uang yang didapatkan oleh anak-anak dari hasil ngamen itu biasanya mereka kasihkan sebagian uangnya ke orang tua. Nah ini tuh sebenarnya Babe itu memberikan contoh yang baik sih, cuman agak nggak baiknya itu anak-anak kan nggak tahu kan dibalik
kebaikan Babe. Nah, sebagian anak-anak yang tinggal bersama Babe bayi kuning itu sebagian mereka masih memiliki orang tua, termasuk Anggi yang berani speak up itu. Kalau semisal anak-anak tidak menurut Babe, Babe itu akan ya mengancam anak-anak itu loh gitu, agar tidak tinggal bersamanya ya. Hingga suatu ketika anak-anak itu sering dibawa oleh Babe untuk pergi ke kota asal Babe lahir, yaitu di Magelang, di mana anak-anak itu disuruh menabung satu hari 5.000 untuk biaya ongkos ke Magelang. Namun kenangan pahit mendorongnya untuk menjadi predator seksual terhadap laki-laki dan pecinta sesama jenis. Sejak saat itu korban berjatuhan, di mana ia itu tidak sungkan-sungkan menyadomi korban atau melakukan pelecehan seksual kepada bocah-bocah. Jika si bocah menolak, si Babe itu tidak tanggung-tanggung, maka Babe akan mencabut nyawanya. Nah, namun tidak hanya itu cuy, setelah nyawanya melayang, ironisnya Babe itu malah memotong-motong badan korban. Babe dengan kejamnya memutilasi korban, hingga suatu ketika Babe memasukkan potongan-potongan tubuh korban di beberapa kardus dan juga membuangnya ke berbagai titik di Jakarta, dan bahkan ada yang dikubur di Magelang pada waktu itu. Dan konon katanya ada juga korban yang kepalanya dibuang ke sungai. Nah, ternyata nih Babe sendiri itu ternyata pernah dipenjara selama 2 tahun atas penculikan 2 perempuan. Tapi itu semua tidak membuat Babe kapok. Setelah beliau keluar dari penjara, ternyata beliau melakukan hal yang sama tetapi kepada laki-laki, dan itu masih bocah-bocah gitu. Ini kampret sih. Babe juga pernah membunuh anak usia 12 tahun dan memutilasinya di Purwokerto, Jawa Tengah. Bahkan kepala korban itu waktu itu dibawa ke Jakarta untuk menghilangkan jejak loh. Wah, ini sadis sih. Nah, dalam pengakuannya tuh ada 14 total nyawa yang telah dibunuh oleh Babe dan 14-nya dimutilasi. Gila sih. Tapi ya, sepandai-pandainya tupai melompat pastikan akan terbongkar juga. Sepandai-pandainya Babe menyimpan kerahasiaannya pasti akan kebongkar juga. Bermula dari penemuan kardus berisi potongan anak-anak, polisi langsung melacak asal mula kardus itu, di mana Babe langsung ditemukan atau diringkus oleh polisi di rumah sederhananya di Pulau Gadung. Nah, terungkaplah kejahatan seksual Babe. Untuk mengungkap korban Babe, polisi menggelandang Babe ke kampung halamannya di Magelang, karena Babe itu sering banget kan membawa anak-anak pulang ke Magelang. Hingga pada 6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Babe. Hukuman ini itu di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang JPU-nya itu menuntut hukuman mati. Ya memang harus dihukum mati sih, menurutku kampret sih emang ini. Akhirnya jaksa pun banding dan akhirnya dikabulkan oleh hakim. Pada 13 Desember 2010, vonis ini diperberat menjadi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas vonis sesuai tuntutan JPU ini, Babe mengajukan kasasi. Pada tanggal 21 April 2011, hukuman itu tidak berubah. Demikian juga di tingkat PK dan juga MA tetap menghukum Babe itu harus dihukum mati. Memang ini harus dihukum mati sih, karena beliau aja berani membunuh nyawa anak-anak gitu, dan parahnya sampai melakukan pelecehan seksual. Itu memang benar-benar di luar tanggung jawab yang sangat-sangat ironis gitu. Namun ya sayangnya 6 tahun berlalu setelah 2010, Babe itu belum dieksekusi mati. Beliau itu masih bisa bernafas di dalam penjara karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh MA hanya hitam di atas putih. Sangat disayangkan sih ya hukum pada waktu itu, dikarenakan pada waktu itu jaksa itu masih menunda-nunda atas kasus Babe ini. Ya kalau kayak gitu tuh malah keenakan Babe gitu loh, padahal korban juga udah banyak sekali. Hingga pada suatu ketika ada eksekusi mati gelombang ketiga, namun nama Babe itu tidak terdaftar dalam eksekusi mati tersebut. Dan kapan didornya gitu kalau nggak cepet-cepet dieksekusi mati? Ini tuh sudah melanggar HAM berat sih menurutku. Malahan Jaksa Agung itu pada waktu itu masih fokus di kasus-kasus narkoba. Harusnya sih ini dikasuskan pertama dulu sih, baru kasus narkoba. Apalagi beliau sudah membunuh salah satu anak jalanan itu yang bernama Ardiansa, yang bocah baru berumur 10 tahun, yang jenazahnya dimutilasi di berbagai tempat di Jakarta. Tapi sangat disayangkan sih ya seorang Babe gitu loh. Padahal beliau itu dikenal di mata anak-anak jalanan itu sebagai dewa penolong gitu. Tapi beliau harus melakukan hal yang sangat keji dan sangat menyimpang ini
terhadap anak-anak itu. Dan semoga Babe juga cepat-cepat dieksekusi mati. Dan suatu ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual, di mana efek jeranya adalah memberikan ancaman hukuman mati, kebiri, penanaman alat deteksi elektronik atau chip, hingga denda 5 miliar. Well, tapi menurutku sih ya, sebagai orang awam ini tetap harus dieksekusi mati sih si Baekhyun ini. Dan kalau tidak cepat-cepat dieksekusi mati, ya dia tidak akan kapok, dikarenakan seksualitas itu kan kayak dia tuh harus mengontrol emosinya gitu kan. Kalau dia itu nggak bisa mengontrol emosional dia, ya akan terjadi seperti itu terus menerus gitu. Bahkan ditakutkan dia juga melakukan hal tersebut atau melakukan sodomi itu di dalam penjara. Well, we don't know that. Kita nggak tahu itu kan. Ya semoga aja si Baekhyun ini tidak melakukan hal tersebut. Oke, itulah kasus Babe Baekhyun yang sangat mengerikan dan juga sangat sensasional pada waktu itu. Ini menjijikan sekali sih, dikarenakan pelecehan seksual yaitu berupa sodomi antar sama jenis, dan bahkan korbannya itu adalah orang-orang di bawah umur. Oke, selesai sudah cerita kasus kali ini. Dan jika kalian menyukai konten cerita kasus ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan apabila cerita saya ini kurang atau kurang lengkap lah ya, kurang ada tambahan-tambahan ini, please kalian notice di kolom komentar. Kita bakalan diskusi di situ sampai kasus ini jelas. Oke, sekian dulu dan see you on the next cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.